Hai teman-teman, kali ini saya menyiapkan sayuran untuk dimasak. Sayur-sayuran untuk dimasak ada ikan, ada talas, ada pare, ada jagung muda, ada kangkung, telur, tomat, daging. Ini ito ya, bahasa Mandarinnya ito, bahasa Hokkiennya disebut owa. Saya masak dengan garam saja, di penyedap rasanya garam saja karena orang rumah tidak mau makan yang manis ya, orang tua ya. Ditaruh di panci listrik, dan ini ada daging untuk saya gulai nanti. Sebelum digulai dicuci dulu terlebih dahulu, dicuci sampai bersih ya, berkali-kali. Setelah dicuci nanti direbus sebentar. Setelah direbus sebentar kemudian dicuci lagi dan barulah digulai ya. Cara menggulainya dengan bumbu, yaitu menggunakan botol kecil atau botol besar yang setengah saja. Tuangkan soda berwarna hitam ke dalam daging ini ya, soda berwarna hitam, dan kemudian kecap asin. Tujuan diberi soda berwarna hitam itu agar warnanya cakep, rasanya enak katanya. Dan ini ada ikan ya, nanti akan saya kukus dengan popoci, ada pare, dan ini ada kemasan botol kecil ini untuk dimasak dengan kuah pare ini nih. Sepertinya itu melon muda atau semangka muda ya, dibuat kemasan itu asinannya itu sangat asin. Dan ini sudah jadi ya, dan ini sudah dituangkan itu soda berwarna hitamnya, kemudian ini kecapnya, dan ini ada daun bawang merah ya. Ini baru permulaan, nanti kalau sudah matang benar ini warnanya cantik ya. Dan kemudian saya akan mengiris tomat. Tomat ini nanti akan saya masak dengan telur ya. Ini namanya tomat, bahasa Mandarin disebut fancie, kalau bahasa Hokkien disebut kamato ya, kayaknya sih itu ya namanya. Kalau ini namanya masakannya tuh fancie cautan. Iya, fancie cautan ya. Jadi tengah-tengahnya tomat ini dibuang ya, karena kalau dimasak itu tengah-tengah yang putih-putih ini keras dan tidak bisa dikunyah untuk orang tua ya. Seperti ini sudah selesai. Kemudian saya iris pare ya. Ini pare satu cukup untuk satu keluarga ya, karena sebagian sih nggak suka pare karena pahit. Kalau orang tua ini suka pare ya, siapapun yang suka pare pasti enak nih dibuat kuah. Kalian kalau mau memasak kuah pare boleh nih dengan meniru ide saya ini, menggunakan kemasan botol kecil ini. Sepertinya botol kecil ini namanya ciekwa atau nuakwe, kalau bahasa Hokkien disebutnya nuakwe. Kalau untuk direbus kuah ya, untuk dikuah ini pare diiris besar-besar ya teman-teman. Ini cukup botol kecil saja ya, itu asinan melonnya ya. Asinan melonnya dimasukkan semua, nanti direbus ya. Nanti terakhir nih itu udah dipotong-potong. Terakhir itu baru ditaruh yang namanya asinan nanas. Cuman kayaknya hanya orang zaman dahulu saja sih yang bisa membuat asinan nanas. Kalau orang rumahnya anak-anak muda zaman sekarang nggak ada yang bisa, dan males buatnya, repot. Dan ini saya meminta sama penjual ikannya jangan diolah, biar saya sendiri yang olah, karena sebelumnya saya sudah beli dengan sudah selesai diolah sama penjualnya ya. Ini saya olah sendiri. Jadi itu sisik ikannya saya bersihkan dengan sendok. Ternyata bisa, tapi ini sendoknya lumayan tumpul jadi agak susah ya. Kalau ada yang itu apa sih namanya, sendok besar itu yang di depannya itu agak tipis, itu bisa dibersihkan sisik ikannya dengan sendok besar yang tipis itu. Kalau ini kayaknya tebal sendoknya, jadi akhirnya saya pakai pisau lagi dan saya taruhnya di tempat pencucian ya, tempat pencucian sayuran. Di situ saya bersihkan karena sisiknya nyiprat kemana-mana. Kemudian ini saya potong, saya iris-iris
dengan berdekatan, karena tujuannya itu agar orang-orang rumah itu mudah ya mengambilnya, menyiapkan ya, menikmati ikan ini sangat mudah ya, mempermudah mereka untuk menikmatinya. Diiris-iris seperti ini tuh, biar meresap juga nanti popocinya ke dalam. Walaupun popoci sudah ada asin, saya tetap membalurinya dengan garam ya, karena mereka suka yang meresap itu bumbu-bumbunya seperti ini. Semuanya dibaluri garam ya, hati-hati jangan terlalu banyak nanti keasinan. Ini karena popocinya sudah diolah dengan jahe, jadi saya tidak perlu mengiris jahe sendiri ya, karena ini sangat praktis sekali. Hanya orang-orang terdahulu sih yang bisa membuat popoci ini. Popoci ini sangat melelahkan ya, sangat kasihan sekali nih proses popoci ini orang-orangnya. Jadi ini dipetik satu persatu, sangat banyak, nanti nempel di daun-daunnya. Tuh seperti ini bentuknya. Terus habis itu dicuci berkali-kali, kemudian direbus berjam-jam. Karena saya pernah membuat sama nenek ini, membuat popoci ini. Jadi tuh direndam, direbus sampai berjam-jam, terus kemudian digaramin. Harus asin popoci juga. Nih sudah selesai ya, sudah selesai dibaluri dengan popoci juga ikannya. Kemudian dikasih kecap kental ya, kecap kental asin ini dituangkan. Ini juga katanya agar lebih warnanya cantik dan aromanya meresap lebih enak. Setelah itu ini ditumis-tumis daun bawang merahnya, ditumis-tumis. Kalau saya sih caranya seperti ini lebih cantik ya. Tuh ikannya sudah matang tuh. Kali ini saya menaruh daun bawang merahnya sangat cantik. Dan kemudian ini kuahnya ya, kuah parenya. Jadi direbus bersamaan dengan tulang. Kalian bisa beli tulang rangu, tulang ayam, tulang kambing gitu ya. Tuh parenya dituangkan. Direbusnya pelan-pelan ya, api sedang saja. Kalau sudah lunak baru sudah siap disajikan, sudah siap dinikmati. Ini rasanya segar, enak. Bolehlah kalian coba ya dengan cara yang berbeda ini. Ini tomatnya ya, saya oseng-oseng dulu, kemudian saya kasih air. Kalau sudah mendidih airnya itu yang di tomat, kemudian dituangkan ini telurnya, dituangkan di sini. Nanti sebenarnya sih cantik ya hasil mendidih telurnya itu, tapi karena waktunya sedikit jadi ya inilah hasilnya. Terima kasih.